Salam damai sejahtera, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Akibat pandemi yang berkepanjangan seperti saat ini, banyak rutinitas dan kebiasaan kita yang berubah. Bahkan, kadang hal yang sebenarnya wajib untuk dilakukan sudah terlupakan. Demikian juga kebutuhan hidup kita pun sudah mulai bergeser. Banyak orang yang sudah memiliki suatu zona nyaman baru yang untuk mereka hidupi. Sehingga rutinitas dulu, kebiasaan dan kebutuhan yang dulu dihidupi sudah terlupakan. Termasuk juga dalam hal beribadah. Banyak orang yang merasa lebih nyaman mengikuti perayaan Ekaristi secara online karena dapat dilakukan di mana saja, termasuk di mobil. Bahkan mungkin juga disambi dengan kegiatan lain. Ekstrimnya lagi, sambil nyetir di mobil atau tiduran di kamar, notabene di ranjang dan setengah ketiduran. Demi alasan efisiensi, kenyamanan, dan simplicity, banyak orang yang merasa offline, online tidak masalah. Baginya semua sama. Yang penting mengikuti perayaan Ekaristi. Tidak sedikit juga yang mengikuti perayaan Ekaristi dalam siaran tunda. Misalnya, Ekaristi hari Minggu pukul 8 pagi di gereja, namun karena suatu hal, mereka baru sempat mengikuti di pukul 7 malam. Memang bacaannya masih sama, tapi ingat, misa online harus diikuti secara live pada jam yang sama, bukan pada siaran tunda. Sehingga rasanya mengikuti misa online dengan siaran tunda kurang pas dan ini harus dihindari. Sebenarnya adalah suatu privilegis bagi kita untuk dapat hadir dalam perayaan Ekaristi, karena kita dapat berjumpa secara langsung dengan Yesus. Bahkan lebih dari itu, kita boleh menyantap tubuhnya yang kudus yang akan memberikan kita kekuatan dalam melanjutkan hidup ini. Yohanes 6 ayat 55 mengatakan, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Ingat juga pada ayat 49 dikatakan, nenek moyangmu makan mana dan mereka telah mati, tapi ini makanan yang akan memberi kekal. Artinya bukan makanan biasa, tapi makanan yang akan memberikan kita hidup yang kekal. Sehingga setelah diperkenankan untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara offline, seharusnya kita menyambutnya dan mempergunakan kesempatan ini dengan baik. Dan bukan lebih memilih mengikutinya secara online, karena merasa sama saja, karena sudah ada komuni batin. Adalah hal yang sangat penting bagi kita untuk dapat hadir dan mengikuti perayaan Ekaristi secara fisik pada hari Minggu. Bukan hanya untuk berdoa, namun juga untuk menerima komuni kudus, tubuh Yesus, berjumpa dengan Kristus yang telah menyelamatkan kita, mengampuni kita, dan mempersatukan kita dengan Allah Tritunggal untuk bisa hidup kekal bersamanya. Bukankah ini hal indah yang dapat kita lakukan? Dalam Yohanes 6 ayat 53 dan 54, Yesus mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ingat, dengan menerima komuni kudus, kita menerima tubuh Kristus sebagai santapan spiritual yang menjadikan kita secara nyata menyatu dengan Yesus. Dan ini menunjukkan bahwa kita dalam persekutuan dengan gereja yang kudus. Jadi, menghadiri misa online tidak sama dengan menghadiri Ekaristi secara offline. Pertanyaannya, kalau beda, kenapa diizinkan? Paus Fransiskus dalam homilinya pada misa pagi di chapel kediamannya pada 17 April 2020 yang lalu menjelaskan bahwa misa online dan komuni spiritual tidak menampakkan gereja yang ideal. Beliau mengatakan, ini adalah gereja dalam situasi sulit yang Tuhan izinkan. Tapi idealnya gereja harus selalu bersama umat dan dengan sakramen. Selalu. Jadi jelas, online memang diizinkan dalam kondisi yang mendesak seperti pandemi pada saat ini. Namun idealnya kita perlu hadir secara fisik tentunya. Menerima komuni kudus adalah hal penting untuk dilakukan karena sebagaimana tubuh jasmani kita butuh makanan, kita butuh energi. Tubuh rohani kita pun butuh makanan untuk terus bertumbuh, seperti dapat kita lihat dalam Matius 26 ayat 26 sampai 28. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku.
Kemudian minumlah kamu semua dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Hal yang sama dapat juga dilihat pada Markus 14, 22-25, juga Lukas 22, 19-20. Untuk itu, rasanya perlu juga kita sadari betapa kita perlu selalu melekat dan menyatu pada Allah, mengikuti perintahnya dan menolak setan, di mana kita perlu senantiasa hidup dalam Tuhan, dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Saya percaya bahwa saudara-saudariku semua di sini pasti juga sudah merasakan dan mengalami Allah. Tentunya juga sudah menyadari betapa perlunya hadir dalam perayaan Ekaristi secara person, secara fisik, secara offline. Rasanya akan sangat indah bila apa yang telah kita imani, kita rasakan dan kita alami, kita bagikan juga kepada seluruh saudara-saudari kita, sahabat-sahabat kita, agar mereka pun menyadari betapa pentingnya menghadiri perayaan Ekaristi secara offline, berjumpa dengan Yesus dan menerima komunion kudus. Untuk itu, izinkan saya mengajak teman-teman semua untuk turut mengingatkan orang di sekeliling kita yang merasa lebih nyaman dengan misa online, untuk menyadari betapa pentingnya kehadiran misa offline. 1 Korintus 11 ayat 27 mengatakan dengan tegas bahwa barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Bukankah artinya ini sangat penting, sehingga kita perlu melakukan pemeriksaan batin dalam perayaan Ekaristi sebelum menyambut Kristus, di mana tubuh Kristus yang akan kita sambut itu adalah tubuh dan darah Tuhan sendiri yang memberikan kita hidup. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe, juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.